Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 7 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar dan pewarta Fresh Juice sekalian, jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 7 Januari 2021 merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, konteks peristiwa Yesus mengajar di Nazaret adalah Dia baru saja dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan dan dicobai iblis selama 40 hari di padang gurun. Pembaptisan Yohanes menyadarkan Yesus bahwa Ia punya tugas khusus dari Allah Bapanya. Tetapi apa tugasnya dan bagaimana melaksanakannya itu masih belum jelas baginya. Oleh karena itu, Ia dibimbing oleh Roh Kudus untuk pergi merenungkannya di padang gurun. Dan dalam pencobaan di padang gurun, Yesus menemukan ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mencari pemuasan nafsu, batu jadi roti. Yang kedua,
mencari popularitas, loncat dari hubungan bait Allah. Dan yang ketiga, mencari kekuasaan, menyembah iblis. Nah, ketika kembali ke kampung halaman di Nazaret dan membaca teks Nabi Yesaya, Yesus menemukan arah panggilannya dengan lebih jelas, yaitu mewartakan kabar baik dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan dengan berani Yesus menegaskan saat ini adalah saat pemenuhan janji Allah itu. Allah memenuhi janjinya dalam diri Yesus. Jadi Yesus berpikir secara global, tugas besarnya menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan dunia sesuai dengan janji Allah. Ini adalah visi dan misinya yang ditemukan sesudah perenungan baik di Sungai Yordan maupun di padang gurun. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, dari Injil kita tahu bahwa yang dilakukan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan perbuatan-perbuatan lainnya. Dan hal itu dimulainya di wilayah Nazaret, daerah yang tidak terkenal dan agak terbelakang. Jadi bisa dikatakan Yesus itu berpikir global tetapi bertindak lokal. Nah, teman-teman, ini adalah awal tahun baru, 7 hari pertama dari tahun 2021. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya visi dan misi untuk tahun 2021? Dan apakah kita juga sudah tahu tindakan-tindakan lokal apa yang harus kita ambil untuk mewujudkan visi dan misi global itu? Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, merencanakan visi besar dan global itu tidaklah sulit. Kalau kita membayangkan masa depan yang ingin kita capai, dengan cepat kita dapat merumuskan hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Disiplin kerja, tekun berdoa, membangun relasi yang lebih hangat, dan lain-lainnya dan sebagainya. Tetapi mewujudkannya dalam tindakan lokal yang kecil dan konkret yang ternyata sulit. Saya menemukan jokes sederhana yang mengatakan apapun resolusimu, mulailah dengan tindakan kecil yang nyata, yaitu gantilah kalendermu, kalender 2020 dengan kalender 2021. Apakah Anda sudah melakukannya? Saya sudah mengganti kalender kerja saya dari tahun 2020 ke kalender kerja tahun 2021. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam suatu markas pelatihan tentara, perwira pelatih memberi sambutan kepada prajurit-prajurit baru. Anda semua akan dilatih jadi tentara profesional. Anda akan menjadi pembela negara dari serangan musuh. Anda akan siap untuk dikirim ke seluruh pelosok dunia untuk menegakkan kemerdekaan, keadilan, dan kebenaran. Anda adalah garda depan bagi bangsa dan negara kita. Tetapi di sini Anda tidak perlu peduli dengan semua omong besar itu. Di sini Anda belajar dan berlatih melakukan hal-hal konkret yang memastikan Anda tidak terbunuh dan Anda dapat menyelamatkan nyawa rekan prajurit Anda.
Kita mulai dengan sebuah tindakan nyata pertama. Setiap pagi sesudah bangun, lipat selimut Anda dan rapikan ranjang Anda. Dengan melakukan hal itu, Anda mewujudkan 3 hal. Yang pertama, Anda peduli dengan milik negara. Yang kedua, Anda menyelamatkan diri dari hukuman. Dan yang ketiga, Anda menyelamatkan seluruh kelompok Anda dari hukuman juga. Berpikir global harus disertai dengan perencanaan tindakan lokal. Gunung tertinggi akan didaki dengan ayunan langkah kaki yang pertama. Tuhan Yesus memulai rumusan visi dan langkah nyata misinya sesudah mendapat bimbingan Roh Kudus dan mengatasi gangguan mencari enak, mudah, dan banyak. Nah, sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita menghadap Roh Kudus untuk menimba kekuatan menghadapi semua gangguan dan kesulitan di tahun 2021 ini, dan mampu mulai melangkah maju dalam satu tindakan nyata. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dapat memasuki tahun yang baru ini dengan selamat. Tuntunlah kami dalam terang Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dapat menghidupi visi dan misi hidup kami melalui tindakan-tindakan baik yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 7 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.